Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Nini Nun Aini. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Sebelum menyimak, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk mencegah penularan COVID-19, kita harus ingat loh ya, untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, menggunakan sabun setiap kali selesai, dan memulai beraktivitas. Jangan lupa untuk memakai masker saat keluar rumah dan juga tetap hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan tentunya stay at home, tetap tinggal di rumah apabila tidak ada keperluan dan belajar di rumah. Nah, baiklah adik-adik, dalam kesempatan kali ini, dalam suasana yang bahagia dan syahdu, kita akan belajar bersama-sama tentang materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1 dalam muatan mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, apakah kamu suka membaca cerita? Cerita apa yang kamu suka? Pernahkah kamu membaca cerita? Mungkin cerita yang terkenal di lingkungan tempat tinggalmu, atau mungkin justru cerita yang berasal dari daerah lain? Bukankah dengan mengetahui cerita rakyat dari daerah lain akan menambah pengetahuan kita tentang keberagaman, sehingga kita bisa mempererat rasa persatuan dan cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia? Nah, di saat kegiatan belajar di rumah seperti saat ini, alangkah lebih baiknya kita mengisi waktu untuk membaca ya adik-adik. Literasi digital, literasi baca akan meningkatkan secara beriringan. Saat ini kamu bisa belajar apapun dan dari manapun melalui HP, akses YouTube, televisi, atau bahkan mendengarkan radio. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang materi yang akan kita bahas ini, yuk simak materi berikut bareng kakak Ninin. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Apakah kamu tahu apa itu tempat tinggal? Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah ya adik-adik. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentunya menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dalam hidupnya. Adik-adik, di mana tempat tinggalmu? Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Apa kalian tinggal di desa atau di kota? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Apakah kalian sering mendengar cerita di lingkungan tempat tinggalmu? Jadi adik-adik, cerita itu dibagi menjadi dua ya, cerita fiksi dan non-fiksi. Teks atau cerita fiksi merupakan rekaan atau hayalan dari si pengarang. Isi cerita bisa saja murni dari hayalan atau berdasarkan fakta yang diolah menjadi lebih menarik. Cerita fiksi ini memiliki beberapa ciri-ciri ya, yaitu cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah dari si pengarang, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa, disajikan dalam alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif, dan juga menggunakan bahasa yang tidak baku. Apakah kalian tahu cerita asal mula Telaga Warna? Salah satu destinasi wisata Jawa Barat loh. Mari kita cari tahu bersama-sama ya adik-adik. Cerita asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat bersuka cita atas kelahiran putri raja. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Saat sang putri berulang tahun ke-17, dengan dihadiri rakyat-rakyatnya, di pesta ulang tahun, raja dan permaisuri memberikan hadiah berupa kalung dari untayan permata berwarna-warni. Saat raja akan memakaikan kalung itu pada sang putri, putri menolak menggunakan kalung itu. "Aku tak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar.
Kemudian permaisuri mencoba memakaikan pada sang putri. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan sang permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu pun terjatuh, dan permatanya jatuh tercerai-berai. Permaisuri yang sedih tertunduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati seluruh rakyat yang hadir. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis dan sedih melihat tingkah laku sang putri. Tidak sengaja, air mata yang tumpah di lantai berubah menjadi aliran air. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warni permata kalung sang putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Danau Telaga Warna. Halo adik-adik, kira-kira berdasarkan cerita tadi, siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Danau Telaga Warna? Ya, benar. Tokohnya itu ada raja, permaisuri, dan juga putri raja. Lalu, di manakah raja melakukan pertapaan? Ya, benar. Raja melakukan pertapaan di hutan. Selanjutnya, hadiah apa yang diberikan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Benar sekali. Hadiahnya berupa kalung yang terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri merasa sedih karena putrinya tidak mau menggunakan kalung yang ia berikan. Lalu, bagaimana sifat putri dalam cerita tadi? Sifat putri dalam cerita tadi adalah tidak menghargai pemberian orang lain, kasar, dan tidak sopan. Sifat tersebut tampak pada sang putri yang tidak mau menggunakan kalung dari raja dan juga permaisuri. Adik-adik, cerita Danau Telaga Warna ini merupakan salah satu cerita fiksi ya. Kalian bisa mencari lebih jauh di Google. Lanjut ya. Adik-adik, siapa yang pernah naik ayunan? Kakak pernah loh naik ayunan waktu kecil. Nah, saat adik-adik naik ayunan bersama teman-teman, pasti ada yang naik dan ada yang di belakang kan ya? Apakah kalian mengamati biasanya yang di belakang itu tugasnya ngapain? Biasanya untuk menarik dan juga mendorong ayunan. Tanpa disadari, saat menarik dan juga mendorong ayunan, kalian telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apa yang dimaksud gaya ya? Gaya itu bukan foto terus bergaya ya adik-adik, bukan. Gaya itu adalah kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Berubah kedudukannya ataupun berubah bentuk. Gaya bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Jadi, saat bermain ayunan, kalian telah memberikan gaya yang berupa tarikan dan juga dorongan. Akibatnya, ayunan itu menjadi bergerak. Saat ditarik, ayunan itu bergerak ke belakang. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan. Lalu, apa itu gerak? Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Agar adik-adik lebih memahami tentang materi gaya, adik-adik bisa melakukan percobaan di rumah ya. Contohnya, doronglah meja dan adik-adik amati apa yang terjadi pada meja tersebut. Mejanya pasti bergerak dan berpindah tempat kan ya? Lalu, cobalah kalian tarik mejanya. Pasti ketika ditarik, mejanya akan berpindah tempat. Apa yang terjadi ketika meja didorong? Meja yang didorong pasti akan bergerak dan berpindah tempat. Lalu, kemanakah arah meja saat didorong? Ya betul adik-adik, saat didorong, meja akan bergerak ke arah depan dan terjadi kedudukan meja setelah didorong. Meja yang didorong akan menjauh dari si pendorong. Apa yang terjadi saat meja ditarik? Nah, benar. Saat ditarik, meja itu pasti akan bergerak dan berpindah tempat. Lalu, kemanakah arah meja saat ditarik? Ya, betul. Saat ditarik, meja akan bergerak ke arah belakang
dan mendekati si pendorong. Itu dia adik-adik, bahwa gaya menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Baik gaya itu berupa tarikan ataupun dorongan. Jadi, kalian sudah paham ya tentang materi gaya? Demikian tadi pembahasan kita tentang materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga adik-adik paham ya tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.